Start dari posisi 16, Rins harus menyelesaikan balap sangat cepat setelah mengalami insiden mengerikan di lap pertama. Rins yang tampak melebar dari racing line di tikungan pertama malah terlempar dari motor saat mencoba kembali masuk ke racing line. Kejadian ini sampai membuat Jorge Martin teriak ketika melihat tayangan ulangnya sesaat sebelum naik podium. Massimo Meregali selaku direktur tim Yamaha MotoGP memberikan informasi tentang kondisi Rins terkini. Meregali sangat kecewa karena dampak dari insiden ini tidak sebanding dengan kesalahan kecil yang membuatnya terlempar. Diketahui tangan dan kaki kanan Rins terluka dan akan kembali ke Madrid untuk berkonsultasi dengan dokternya. Saat mendapatkan perawatan di medical center yang berada di sirkuit, Rins dikabarkan mengalami patah tulang kaki kanan dan memar parah di pergelangan tangan kanan. Akibat kejadian ini, Rins diragukan akan tampil di seri MotoGP Jerman yang berlangsung akhir pekan ini. Jorge Martin merasa mustahil untuk mengalahkan Pecco Bagnaia yang sebenarnya hanya bermain-main dengannya sepanjang balapan di Assen. Martin mengungkap bahwa level Bagnaia berada jauh di atas dalam balapan sepanjang 26 putaran tersebut. Bahkan Martin mengaku sudah memberikan semua kemampuannya dengan tampil agresif sejak awal untuk mengcover penaltinya dan naik ke posisi 2. Martin juga mendapat feeling bagus dengan ban medium, bahkan lebih kencang dari ekspektasinya. Tapi menurut Martin, Bagnaia sudah di level berbeda. Jika penonton melihatnya, Martin sempat bisa mendekati Bagnaia dalam beberapa kesempatan. Namun bagi Martin, itu hanya permainan dari sang juara bertahan. Bagnaia pada dasarnya sengaja tidak mau terlalu menekan untuk memperlebar keunggulannya demi meminimalisir risiko dan menjaga keawetan bannya. Murid Valentino Rossi itu lebih memilih untuk menjaga jaraknya dalam gap sekitar 1 detik sepanjang lomba. Ketika Martin mengejar selisih jarak tersebut, Bagnaia kemudian langsung merespon dengan sedikit menekan. Martin pun cukup puas finish kedua karena Bagnaia sangat kencang di sektor mana saja. Terutama di tikungan 6 yang menurut Martin Bagnaia melibas tikungan 6 seolah ia tak mengerem sedikit pun. Musim lalu Sachsenring lebih berpihak kepada Martin di mana ia berhasil mengalahkan Bagnaia dengan meyakinkan. Namun jangan lupakan bahwa Sachsenring itu adalah kandang Marc Marquez yang tahun ini berpeluang kembali menang dengan mengendarai Ducati. Kejadian celingukan Marc Marquez tersebut terlihat beberapa kali, termasuk saat ia memberikan jalan kepada Fabio Di Giannantonio pada lap 8 balapan. Kala itu pembalap 31 tahun ini beberapa kali menolehkan kepalanya dan untuk memantau pembalap di belakangnya dan kemudian sengaja membuka jalan agar bisa membuntutinya. Marquez sadar bahwa tekanan ban motornya berpotensi melanggar aturan yang mana minimal di angka 1,8 bar selama 60% durasi balapan. Dengan memberikan jalan dan kemudian membuntuti pembalap lain di belakang, ia berharap mengurangi volume aliran angin segar yang mengalir ke ban depannya. Harapannya tekanan ban depannya akan naik dan dapat memenuhi batas 1,8 bar dalam 60% balapan. Strategi Marquez untuk membuntuti Di Giannantonio ini berantakan gara-gara manuver Bastianini di putaran 21 pada tikungan pertama. Marquez terpaksa melebar agar tidak terjatuh. Celakanya temperatur dan tekanan udara di bannya turun. Sayangnya pada pemeriksaan akhir balapan usaha Marquez gagal dan langsung diganjar dengan penalti 16 detik. Hasil balapan mantan pembalap tim Repsol Honda itu berubah dari yang awalnya finish keempat menjadi finish ke-10 akibat hukuman tersebut. Marquez cukup kecewa karena tekanan bannya hanya kurang 0,01 bar saja dari aturan minimal selama 1 lap. Namun Marquez tetap patuh karena aturan tetaplah aturan. Presiden Ducati resmi perpanjang kontrak Alex Marquez. Adik kandung Marc Marquez tersebut bahkan langsung disodorkan kontrak baru berdurasi 2 tahun alias hingga MotoGP 2026. Alex memilih jalan yang berbeda dengan sang kakak Marc Marquez. The Baby Alien diketahui akan bergabung dengan Ducati Lenovo pada musim depan. Marquez akan berpasangan dengan Francesco Bagnaia di tim pabrikan Ducati itu. Sementara itu, belum diketahui siapa pengganti Marc Marquez di Gresini Ducati. Alex tentu akan mendapatkan tandem baru pada musim depan.
Seperti yang diketahui, Ducati Lenovo sudah menentukan Marquez menjadi rekan baru Francesco Bagnaia di MotoGP 2025. Tim pabrikan asal Italia itu tak memiliki Jorge Martin yang sejatinya tampil luar biasa bersama Pramac Ducati dalam beberapa musim terakhir, terutama di MotoGP 2023. Kendati demikian, Ducati justru tak menarik Martin yang sudah lama membela tim satelit mereka tersebut. Ducati lebih tertarik dengan Marquez yang mampu langsung menaklukkan motor Desmosed di tahun perdananya bersama Ducati. Dilansir dari Todo Circuito, Marquez sudah mencoba mengalah demi Martin. Rider berjuluk The Baby Alien itu awalnya berniat tetap di Gresini Ducati asalkan diberikan motor terbaru yakni GP25 di MotoGP 2025 mendatang. Harapan Marquez hanyalah mendapatkan motor yang sama seperti tim pabrikan. Namun Ducati justru mau Marquez langsung bergabung dengan tim pabrikan mereka dan berdua dengan Bagnaia. Keputusan Ducati itu lantas tak hanya mengorbankan Martin, tapi juga Enea Bastianini. Sebab Bastianini harus terdepak dari kursi tim pabrikan Ducati demi membuat Marquez bergabung di MotoGP 2025 mendatang. Sebagaimana diketahui, debut MotoGP Kazakhstan sejatinya diadakan pada pertengahan Juli mendatang. Sayangnya, karena banjir bandang yang menjadi bencana nasional pada beberapa waktu lalu, MotoGP Kazakhstan pun dicoret dari jadwal awalnya. Namun Sakal kembali masuk kalender untuk diplot menggantikan India yang awalnya dijadwalkan pada 20 hingga 22 September. Dilansir dari Autosport, masalah jaminan yang tidak bisa disediakan oleh promotor lokal membuat Dorna Sport ragu. Promotor lokal tidak berani menjamin bahwa infrastruktur sirkuit Sakal dan apa saja yang dibutuhkan untuk balapan akan terpenuhi. Alhasil untuk sementara ini Dorna Sport pun memilih membatalkan event akbar tersebut dan membujuk Lusail menjadi pengganti. Ini menjadi event ketiga yang dibatalkan setelah sebelumnya balapan di India dan Argentina karena masalahnya masing-masing. Masuknya Qatar sebagai pengganti akan membuat kalender MotoGP 2024 tetap padat pada bulan September hingga awal November. Karena setelahnya ada Indonesia di 29 September, Jepang di 6 Oktober, lalu Australia di 20 Oktober, Thailand di 27 Oktober, dan Malaysia di 3 November. Sedangkan balapan terakhir akan digelar pada 15 hingga 17 November 2024 mendatang di Ricardo Tormo, Valencia. Bagnaia berhasil menjadi juara MotoGP Belanda. Sebelum menang, dia juga berhasil menjadi yang terdepan dalam semua sesi latihan, kualifikasi, dan sprint race di sirkuit Titi Asen. Hasil manis ini juga menandai kemenangan beruntun bagi Bagnaia di 3 seri balapan terakhir. Pecco, sapaan akrab Francesco Bagnaia, kini telah mengoleksi 200 poin. Terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara Jorge Martin. Pedrosa mengaku kagum dengan pencapaian yang diraih oleh Bagnaia. Mantan rider Repsol Honda itu mengatakan Bagnaia saat ini merupakan pembalap yang sulit dikalahkan. Selain bakat alami, Bagnaia juga didukung oleh motor Ducati Desmosed yang terus berkembang. Diketahui 3 pembalap dengan motor Ducati berhasil meraih podium di sirkuit Titi Asen. Menurut Pedrosa, Ducati sudah berada dalam level yang berbeda. Apalagi 3 pembalapnya mampu meraih podium dalam 5 seri balapan terakhir di MotoGP 2024.